Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, sudah siap belajar? Ya, sebelum kegiatan hari ini dimulai, terlebih dahulu Bapak menanyakan kehadirannya dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, tepuk tangan atas kehadirannya. Hari ini kita akan belajar bab 2 ya, tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi anak-anak sekalian, dari pertemuan kita hari ini kita akan membahas dua hal ya. Yang pertama itu adalah konsep perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua itu adalah peran atau pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kedua sub ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kita akan bahas poin yang pertama, yaitu konsep perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Coba anak-anak bayangkan apa yang terjadi kalau tidak ada tata tertib di rumah. Ya, pasti anak-anaknya akan melawan kepada orang tuanya. Bagus. Yang kedua, seandainya aturan tidak ada di masyarakat, maka akan terjadi banyak pelanggaran, membuang sampah sembah. Yang ketiga, di negara seandainya tidak ada undang-undang, kacau, maka akan terjadi pelanggaran di mana, pengingkaran terjadi di mana. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian dan perlindungan hukum ya. Menurut Amdi Hamzah, perlindungan dan penegakan hukum itu adalah upaya sadar yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk memenuhi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Lanjut, pengertian perlindungan dan penegakan hukum juga disampaikan oleh Simanjuntak ya. Kira-kira siapa yang tahu definisi perlindungan dan penegakan hukum yang disampaikan oleh Simanjuntak? Angkat tangannya, Nak. Oke, bagus. Tiwi, coba sampaikan apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum menurut Simanjuntak. Simanjuntak mengartikan perlindungan adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagus, tepuk tangan untuk si Tiwi. Nah, itulah yang disampaikan oleh Simanjuntak ya. Bagi yang melanggar akan dapat sehingga di kehidupan sehari-hari tentu anak-anak Bapak sekalian, kalau ada melakukan pelanggaran maka akan ada sanksi yang akan kalian terima. Nah, Simanjuntak juga mengemukakan ada 4 unsur dari perlindungan dan penegakan hukum. Ya, keempat unsur itu harus ya terjadi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Kira-kira anak-anak siapa yang tahu keempat unsur yang disampaikan oleh Simanjuntak? Ya, silakan Pina. Unsurnya itu ada 4. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negaranya. Dan yang keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Bagus, tepuk tangan untuk si Pina. Ya. Yang terakhir yang perlu Bapak sampaikan ya, Bapak perjelas, adanya sanksi ya bagi yang melanggarnya. Jadi sanksi yang melanggarnya adalah sesuai dengan perbuatan atau tingkah laku atau pelanggaran yang dia lakukan. Jadi tetap dia akan menerima sanksinya sesuai dengan perbuatannya. Sekarang kita akan membahas yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sekarang Bapak mau nanya, siapa kira-kira yang bisa menyebutkan apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Tunjuk tangan, Nak, siapa yang tahu? Oke, si Hamidah, silakan Hamidah. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian kehidupan di dalam masyarakat. Bagus, tepuk tangan untuk Hamidah. Ya, itulah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, tegaknya supremasi hukum. Artinya pelaksanaan undang-undang itu bisa dilaksanakan secara adil dan transparan di tengah masyarakat. Ya, yang kedua adalah tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan di sini adalah tidak pandang bulu ya bagi siapapun yang melakukan pelanggaran maupun pengingkaran. Sekarang sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini, Bapak akan meminta dari anak-anak Bapak yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Oke, silakan Mona. Dari bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan di kehidupan yang tertib dan aman. Ya. Salah satunya ciri negara yang aman adalah perlindungan penegakan hukum yang baik. Tepuk tangan untuk Simona. Ya, bagus. Ya. Sedikit Bapak tambahkan dari kesimpulan yang disampaikan oleh Simona,
bahwasanya perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting ya, agar terjadi kehidupan yang aman, tertib di tengah-tengah masyarakat. Nah, hari ini kita cukupkan pelajarannya sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pagi, Pak.